Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Irlina Nuanti. Saya akan menjawab tugas di video ini. Langsung saja pertanyaan yang pertama. Apa target suasana dan kegiatan di kelas Bimba A, I, U, E, O yang harus dicapai oleh motivator? Yaitu suasana kelas di kelas dipastikan selalu nyaman dan menyenangkan. Setiap murid dipastikan melakukan kegiatan yang berhubungan dengan pengembangan minat baca dan belajar. Setiap murid dipastikan melakukan kegiatan sesuai dengan tahapan perkembangan kemampuannya. Dan lama kegiatan anak yang berhubungan dengan minat baca dan belajar meningkat dari sebelumnya. Guru harus menyayangi dan mengasihi murid. Guru harus bisa mengendalikan diri sendiri. Kegiatan di kelas harus selalu dimulai dengan kegiatan yang menghibur murid. Guru harus dapat menerapkan konsep dalam variation skill. Guru harus dapat menerapkan konsep dasar MBA-A-I-U-E-O. Guru harus dapat menerapkan kurikulum MBA-A-I-U-E-O. Guru harus selalu mengevaluasi afeksi murid. Bila mengalami kesulitan di kelas, harus bekerja sama dengan meminta bantuan guru lain. Pertanyaan kedua. Bagaimana cara motivator mencapai target atau tugas di kelas Bimba A, I, U, E, O? Guru harus selalu menyayangi dan mengasihi murid. Pada saat tidak mengajar atau di luar kelas, guru mau bertanya atau berdiskusi dengan guru lain bila ada hal yang harus diketahui. Guru harus mempersiapkan materi yang akan diberikan di kelas. Guru harus mempersiapkan PMR atau permainan rumah yang akan diberikan kepada murid. Untuk menghibur murid, perlu kemampuan mendongeng, bercerita, bernyanyi, berdialog, dan lain-lain. Mempelajari kembali konsep dasar variation skill. Mempelajari kembali konsep dasar MBA-A-I-U-E-O. Mempelajari kembali kurikulum MBA-A-I-U-E-O. Melaporkan segera kepada penanggung jawab unit bila ada permasalahan dengan kegiatan murid. Guru harus bisa mengendalikan diri sendiri. Kegiatan di kelas harus selalu dimulai dengan kegiatan yang menghibur murid. Guru harus dapat menerapkan konsep dasar variation skill. Guru harus dapat menerapkan konsep dasar MBA-A-I-U-E-O. Guru harus mendapatkan penerapan kurikulum MBA-A-I-U-E-O. Guru harus selalu mengevaluasi afeksi murid. Bila mengalami kesulitan di kelas, harus bekerja sama dengan meminta bantuan guru lain. Untuk pertanyaan ketiga, apa kemampuan yang dibutuhkan oleh motivator untuk atau tugas di luar kelas Bimba A-I-U-E-O? Yaitu pada saat tidak mengajar di luar kelas, guru mau bertanya dan berdiskusi dengan guru lain bila ada hal yang harus diketahui. Guru harus mempersiapkan materi yang akan diberikan di kelas. Guru mempersiapkan PMR atau permainan rumah yang akan diberikan pada murid. Untuk menghibur murid, perlu kemampuan mendongeng, bercerita, bernyanyi, berdialog, dan lain-lain. Mempelajari kembali konsep dasar variation skill. Mempelajari kembali konsep dasar MBA-A-I-U-E-O. Mempelajari kembali kurikulum MBA-A-I-U-E-O. Melaporkan segera pada penanggung jawab unit bila ada permasalahan dengan kegiatan murid. Pertanyaan selanjutnya. Apa tanggung jawab utama motivator di Bimba? Tanggung jawab motivator di kelas Bimba yaitu menciptakan fun learning dan menjadikan suasana kelas aman untuk belajar, suasana kelas nyaman untuk belajar, dan kegiatan belajar mengajar di dalam kelas menyenangkan. Pastinya harus sepenuhnya fun learning. Pertanyaan selanjutnya. Jawablah pertanyaan mengenai tanggung jawab motivator di kelas berikut ini. Apa yang harus dilakukan motivator untuk menjadikan suasana di kelas nyaman? Yaitu dengan cara 1. Semua stop kontak saklar yang berada di dalam jangkauan anak-anak tertutup dengan aman. 2. Tidak ada senjata tajam, gunting, paku, dan lain-lain yang berceceran di dalam kelas.
Yang ketiga, tidak ada binatang atau serangga di dalam ruangan. Keempat, tidak ada tumpahan air di dalam kelas. 5. Memastikan posisi kipas angin aman di dalam kelas. 7. 6. Mampu meyakinkan anak didik bahwa ia terlindung dari ancaman kekerasan verbal, fisik, atau psikis dari guru, teman, atau orang tua. Pertanyaan selanjutnya, apa saja yang termasuk kekerasan fisik yang tidak boleh dilakukan selama berada di bimbel? Kekerasan fisik meliputi dicubit, dipukul, ditusuk dengan pensil, dijawer, di smackdown oleh teman, dan lain-lain. Pertanyaan selanjutnya, apa saja yang termasuk dalam kekerasan psikis yang tidak boleh dilakukan berada di bimbel selama berada di bimbel? Yaitu, kekerasan psikis meliputi dipelototi, diomeli, ditakut-takuti, diancam, dicemooh, dipaksa belajar, memberikan modul yang tidak sesuai dengan kemampuan dan kemauan anak, dan lain-lain. Pertanyaan selanjutnya, apa yang harus dilakukan motivator untuk menjadikan suasana di kelas nyaman? Yaitu dengan cara menjadikan suasana di kelas nyaman untuk belajar meliputi yang pertama, sirkulasi udara di dalam kelas baik, tidak panas, tidak pengap, tidak bau. Yang kedua, guru harus selalu mengasihi murid. Ketiga, guru harus selalu menyayangi murid. Yang terakhir, guru melakukan pendekatan secara fisik dan emosi kepada murid. Artinya, harus mengasihi murid, menyayangi murid sampai murid itu nyaman. Pertanyaan selanjutnya, apa saja yang harus dilakukan motivator dalam mengasihi murid? Oke, jawabannya yaitu pertama, tersenyum bila bertemu, menyapa bila bertemu, berwajah ceria, selalu bersikap riang dan gembira bila berada bersama murid, belajar sesuai dengan kemampuan dan kemauan murid, penampilan rapi, tidak bau badan, tidak bau mulut, tidak berpakaian ketat. Pertanyaan selanjutnya, apa saja yang harus dilakukan motivator dalam menyayangi murid? Seperti melakukan tindakan preventif pencegahan pada saat murid mengganggu teman atau gurunya. Pertanyaan selanjutnya, apa yang harus dilakukan motivator untuk menjadikan kegiatan bermain sambil belajar yang berhubungan dengan nomor selanjutnya, apa yang harus dilakukan motivator untuk menjadikan kegiatan bermain sambil belajar yang menyenangkan? Yaitu menjadikan murid senang atau ceria di dalam kelas. Murid mau melakukan kegiatan apapun di dalam kelas selain yang mengganggu murid lain. Pertanyaan selanjutnya, apa yang harus dilakukan motivator untuk memastikan anak melakukan kegiatan yang berhubungan dengan minat belajar? Yaitu dengan menerapkan paradigma Bimba dan metode Bimba dengan baik dan benar sehingga anak akan menyukai kegiatan bermain sambil belajar di Bimba, sehingga akan tumbuhnya minat belajar dengan sendirinya. Pertanyaan selanjutnya, apa yang harus dilakukan motivator untuk memastikan anak melakukan kegiatan sesuai dengan tahapan perkembangannya? Motivator harus mengetahui setiap karakter, kemampuan, dan kemauan anak dan berikan materi sesuai dengan kemauan dan kesukaan anak. Pertanyaan terakhir, apa saja kemampuan yang harus dimiliki motivator? Yang pertama, memahami konsep dasar Bimba, Far Learning, Small Step System, dan Individual System. Kedua,
Memahami konsep dasar variation skill, memvariasikan kegiatan belajar dengan aspek belajar. 3. Memahami kurikulum Bimba A, I, U, E, O, baca, tulis, dan matematika, meliputi tahapan yang harus dipenuhi. Keempat, untuk menciptakan far learning diperlukan kemampuan berdialog, bernyanyi, bercerita, dan berdongeng. Terakhir, guru mampu mempersiapkan materi yang akan diberikan di kelas. Modul setiap murid dipastikan sudah sesuai dengan kemampuan dan kemauan anak. Jika modul habis, segera minta kepada ketua unit. Oke, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau ada yang kurang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.